Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salih Fananda Ahlinwan, NIM 20042158. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekonomi politik globalisasi. Globalisasi ekonomi telah menjadi hard fact bagi semua negara, termasuk berlaku di negara sedang berkembang. Bagi sebagian negara, terutama bagi negara industri maju, telah mendatangkan berkah. Namun bagi sebagian besar lainnya, terutama sebagian besar NSB, belum banyak membawa manfaat, bahkan tak sedikit menimbulkan bencana, baik berupa makin membongkar kemiskinan, pengangguran, serta menajamnya ketimpangan. Namun bersamaan pula makin marak dan canggihnya kualitas kejahatan, baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk tindak pidana ekonomi. Sisi positif dan negatif globalisasi. Globalisasi telah digerakkan oleh kebijakan-kebijakan perekonomian terbuka secara domestik dan internasional. Dalam tahun-tahun usai Perang Dunia II, terutama 1-2 dasawarsa terakhir, banyak pemerintah telah menerapkan sistem ekonomi pasar bebas, meningkatkan secara besar-besaran potensi produksi mereka dan menciptakan banyak peluang baru dalam perdagangan internasional dan investasi. Banyak yang mengatakan bahwa globalisasi itu adalah fenomena yang sangat menjanjikan. Ekspansi perdagangan internasional boleh dikatakan menawarkan banyak peluang, termasuk kepada yang paling miskin sekalipun, untuk memperbaiki keberuntungan ekonomi mereka. Tetapi globalisasi juga bisa berdampak tak nyaman. Kebijakan yang buruk dapat melantarkan suatu negara atau sebagian besar produk suatu negara yang berada di pinggiran perekonomian dunia. Kewaspadaan terhadap globalisasi. Tanpa harus dikelompokkan sebagai kubu anti globalisasi, yang juga harus diungkapkan adalah sisi globalisasi. Pertama, kasus aktual kemerosotan ekonomi dunia saat ini. Seorang kolumnis Boston Globe mengatakan, dalam dunia yang menciut, baik dan buruk dapat dengan mudahnya berpindah-pindah. Saat ini, kekuatan gelap globalisasi tampaknya lebih kuat menggenggam. Dalam kenyataan ekonomi dikatakan kaitan-kaitan erat di antara negara-negara telah mengakibatkan kemerosotan ekonomi AS merambat ke Eropa, Asia, dan Amerika Latin. Kenyataan ini juga menciptakan beban pasar global. Sejak Maret 2000, harga saham perusahaan asal AS sebagaimana diukur oleh standar Poor adalah turun sekitar 40% dalam periode yang sama. Harga saham turun 40% di Inggris, 57% di Prancis, dan 63% di Jepang. Setelah itu pengaruh negatifnya menyebar ke seluruh negara. Kemudian kasus lama tetapi masih aktual yaitu kemiskinan. Tak kurang studi Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan antara lain, akibat dari globalisasi jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan absolut di NSB lebih besar daripada yang terpikirkan sebelumnya, yakni 300 juta orang di mana mereka hidup kurang dari $1 AS sehari. Jumlahnya akan meningkat menjadi 420 juta dalam 1,5 tahun dewasa ke depan. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan globalisasi memungkinkan pergerakan bebas lintas, produk dan modal, namun globalisasi juga jauh dari mengurangi arus imigrasi internasional, yang tekanan-tekanannya justru akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Sementara pergerakan bebas barang dan modal antara negara-negara kaya dan miskin tidak cukup besar untuk mengimbangi kebutuhan lapangan kerja di negara-negara miskin. Dengan menyadari tantangan dari adanya paradoks globalisasi tersebut terhadap situasi ketenagakerjaan, maka isu peningkatan standar kompetensi tenaga kerja di berbagai sektor industri barang dan jasa kita selayaknya sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh kalangan pelaku bisnis. Hal ini untuk meningkatkan produktivitas maupun penguatan daya saing bangsa kita di mancanegara. Dampak negatif globalisasi dalam bentuk kejahatan ekonomi internasional. Globalisasi yang disertai perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, di samping telah membawa manfaat, juga telah menimbulkan dampak negatif, seperti dijelaskan di atas, termasuk dalam bentuk wafatan dahsyat. Dalam perkembangan kejahatan ekonomi internasional, lebih dahsyat lagi adalah karena adanya mekanisme pencucian uang dengan berbagai modus operandi dan kejahatan lewat dunia maya. Dalam uraian selanjutnya akan dikemukakan bagaimana perkembangan kejahatan ekonomi itu berkembang dengan lompatan dahsyat dengan mekanisme money laundering dan cybercrime. Pembangunan politik. Ada dua dimensi penting mengenai pembangunan negara dan bangsa menghadap isu globalisasi dalam konteks pembangunan politik, yaitu pertama, berkurangnya otonomi negara, pemerintah dan bangsa sebagai instrumen yang bertugas mengatur kegiatan ekonomi. Jika selama ini kegiatan perekonomian dikelola secara spesifik oleh negara atau pemerintah, entah untuk keperluan program ekonomi domestik maupun keterkaitannya dengan negara lain, perdagangan internasional misalnya, maka dalam era globalisasi peranan tersebut diambil oleh lembaga internasional. Atas nama perlindungan perekonomian domestik, misalnya
sebuah negara sudah tidak diperkenankan lagi mengeluarkan kebijakan protektif karena aturan internasional melarang praktik tersebut. Pendeknya, kedaulatan sebuah negara untuk mengatur perekonomian sendiri sudah sangat dibatasi. Kedua, sebagai akibat pudarnya peran negara dan kegiatan ekonomi, dengan sendirinya suatu negara dituntut untuk segera mentransformasikan sistem politiknya menuju ke arah demokrasi. Proses ini merupakan sebuah keniscayaan karena sistem politik sentralistis cenderung akan memonopoli seluruh sumber daya publik, termasuk bidang ekonomi. Dengan pendekatan ini menjadi tidak mungkin untuk menjalankan program liberalisasi ekonomi sebagai syarat globalisasi, sementara sistem politiknya dikelola secara rigid tertutup. Jika proses ini yang terjadi, sangat boleh jadi sumber daya politik atau kekuasaan akan digunakan untuk mempengaruhi dalam pengertian negatif kegiatan ekonomi, padahal kejadian seperti ini tidak dikehendaki dalam era globalisasi. Dengan pertimbangan ini, negara-negara Eropa Timur pada dekade 1990-an ramai melakukan proses transisi politik dari semula otoriter menjadi demokratis. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.